Ini salah satu zikir doa termasuk mohon perlindungan kepada Allah. Kita baca 3 kali pagi dan 3 kali sore. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim. Sangat dianjurkan sekali kepada kita untuk mempelajarinya, menghayatinya, merenungkannya dan meyakininya, lalu ajarkan kepada keluarga. Agar seseorang itu atau kita, termasuk keluarga, sahabat, dan siapa saja terpelihara dan terjaga, terlindungi dari berbagai macam bahaya mudarat yang akan menimpanya sepanjang siang atau sepanjang malam. Karena kita tidak tahu girang apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa. Berarti ini termasuk salah satu tameng atau perisai benteng yang akan menghambat, menghalangi suatu bahaya, suatu mudarat menimpa kita atas izin Allah. Itu satu. Kata Imam Al-Qurtubi, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Ibn Alam. Kita tahu Imam Qurtubi adalah ulama besar. Salah satu kitab beliau yang terkenal adalah Tafsir Imam Qurtubi. Kata beliau, hada khabarun sahihun. Ini adalah sesuatu yang sahih, perkataan yang shadiq, yang benar, baik melalui dalil ataupun melalui realita kenyataannya. Fa ini, kata beliau, sesungguhnya aku mundu sami'atu, semenjak aku mendengarkan hadis ini, amiltu bih, aku mengamalkannya, yakni membacanya 3 kali pagi, 3 kali sore. Falam yadurrani syai', maka tidak ada yang memudaratkan, membahayakanku sesuatu pun jua, illa antaraktuhu, hingga satu saat aku lupa membacanya. Lalu di kota, tiba-tiba aku disengat oleh kala di satu malam. Fatafakkartu, aku berpikir. Tiba-tiba aku ingat, ana qad nasitu, aku lupa, sungguh aku lupa, an ata'awaz, untuk berlindung kepada Allah dengan mengucapkan ini di waktu sore harinya, sehingga semalam aku disengat kala. Intinya adalah beliau, Imam Qurtubi, semenjak mendengarkan hadis ini, yaitu siapa yang mengucapkannya 3 kali pagi, 3 kali sore, dia tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Artinya dia amalkan. Dan sepanjang selama aku mengamalkannya, memang tidak ada bahaya mudarat yang menimpaku, siang atau malam. Kata beliau, sehingga aku lupa suatu saat membacanya. Tiba-tiba di suatu malam aku disengat oleh kala. Dan kita tahu sengatan kala luar biasa sakitnya, kecuali bagi yang tidak pernah merasakannya, sangat sakit. Aku berpikir, kenapa aku disengat kala, ada apa? Oh, rupanya aku lupa membaca zikir ini, doa ini, pelindung ini sore harinya.
sehingga aku disingat oleh kala. Itu satu. Yang kedua, anak Utsman bin Affan namanya Aban bin Utsman bin Affan, lahir di Madinah sekitar 20 tahun Hijrah atau sekitar 641 Masehi. Dia adalah salah satu ulama besar di zaman tabi'in. Artinya setelah generasi sahabat adalah tabi'in. Apa itu tabi'in? Generasi yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi hanya bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi, namanya tabi'in. Kalau generasi yang bersua bertemu dengan Rasulullah namanya sahabat. Hidup, bertemu, dan Islam namanya sahabat. Jadi bukan sahabat dalam bahasa kita konco, kawan. Tidak. Sahabat dalam artian istilah orang-orang yang hidup, bertemu, bersua dengan Nabi lalu dia Islam. Abu Jahal walaupun bertemu dengan Nabi dia tidak Islam, tidak sahabat. Dia itu kulera namanya itu. Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Talib paman Nabi yang merawat Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi sampai mati, juga bukan sahabat karena dia kafir, musyrik. Nah, generasi setelah itu namanya tabi'in. Tidak bersua dengan Rasulullah, hanya bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Dari sahabat-sahabat Nabi inilah mereka menerima hadis-hadis Nabi. Salah satunya Aban bin Utsman. Aban anak Utsman. Utsman adalah khalifah yang ketiga sahabat Nabi yang terkenal. Kata Utsman, si Aban, bahwa Utsman bin Affan, bapaknya, menyampaikan kepadanya hadis ini. Ya, hadis yang kita baca tadi lah. Siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa sami'ul alim, 3 kali pagi 3 kali sore, tak ada yang akan menimpanya. Kemudian si Aban ini tiba-tiba dia diserang oleh penyakit lumpuh sebelah. Lumpuh sebelah. Kalau bahasa kitanya stroke ya. Lumpuh sebelah atau apapun penyebabnya lumpuh. Padahal dia yang menyampaikan, siapa yang baca ini 3 kali pagi 3 kali sore tidak ada yang dapat memudaratkannya, membahayakannya. Lalu ada seseorang meliriknya, siakan heran, merasa aneh, karena dia yang menyampaikan kiranya dia lumpuh. Lumpuh itu kan mudarat. Orang itu memandang kepada si Aban. Aban sangat arif. Kenapa orang itu memandang sama dia? Lalu dia langsung komentar, ma tanzur, apa yang kau lihat? Kenapa engkau melihatku? Ketahuilah, innal hadis yang aku beritakan dan aku ceritakan kepada kamu itu memang benar hadisnya. Tapi masalahnya, walakinni lam akulhu, tetapi aku tidak membaca zikir ini, doa ini, pelindungan ini ketika aku ditimpa oleh lumpuh, agar supaya apa yang Allah takdirkan terjadi pada diriku. Datang ke orang. Intinya orang kalau membaca ini
tidak akan menimpanya mudarat dan bahaya. Jika dia membaca sebenar-benar membaca, sebenar-benar dia pahami apa yang dia baca atas izin Allah. Si Aban ini menceritakan itu. Hadis ini diterimanya dari bapaknya. Bapaknya mendengar dari Rasulullah. Kenapa ini? Nah katanya, aku ditimpa lumpuh sebelah. Hadisnya benar, tapi kenapa aku ditimpa lumpuh sebelah? Masalahnya ketika aku ditimpa lumpuh itu, aku lupa membaca ini. Kenapa begitu? Agar takdir yang telah Allah tetapkan berlaku pada diriku. Artinya ini qadarullah. Karena memang telah tertulis di alam sana, di azali, bahwa memang aku akan ditimpa oleh lumpuh sebelah. Sehingga bagaimana supaya berlaku ketetapan Allah dan Allah itu? Lupa aku membacanya. Jadi lupa ini adalah suatu penyebab saja, dan garisannya memang aku akan menderita lumpuh. Penyebabnya adalah aku lupa membaca. Sebenarnya bukan penyebabnya, tapi takdir. Takdirnya begitu. Caranya lupa. Andaikan apa yang dipahami, yang dijelaskan oleh Aban bin Utsman ini, kita juga memahami, lalu kita ditimpa suatu musibah, apapun musibah, tentu penyebabnya ada sekian banyak. Musibah itu tentu ada penyebabnya. Kenapa? Intinya itu sudah ketetapan takdir Allah terjadi. Lalu bagaimana supaya ada terjadi? Ini penyebabnya, ini penyebab. Maka pelajaran kita, kalau kita ditimpa sesuatu, padahal kita sudah berhati-hati, waspada, menjaga diri, malah juga sudah membaca segala macam bacaan. Tetapi kita kena juga musibah, bencana, atau mudarat atau bahaya. Kembalikan lagi. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah. Penyebabnya ini. Lupa, bagaimana, begini, begitu. Ma syaa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki ya pasti terjadi. Kalau kita paham itu, kita tidak akan marah, dengkol, kesal, mencari-cari biang keroknya, penyebabnya, menuduh, buruk sangka, bagaimana, begini, begitu. Dua orang ulama besar. Yang pertama ulama tabi'in namanya Aban. Yang kedua Imam Al-Qurtubi. Jadi apabila kita membaca ini, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi 3 kali pagi, 3 kali sore, lalu kita ditimpa oleh satu bahaya mudarat. Kembalikan kepada yang tadi. Bisa jadi kita lupa membacanya, atau kita membacanya tapi kurang fokus, macam-macam. Itu penyebab saja. Yang garisannya kita pasti akan ditimpa sesuatu. Tetapi kalau kita tidak ditimpa sesuatu, bisa jadi karena kita dilindungi oleh Allah lantaran kita membaca kalimat ini. Nah, ini disunnahkan kita membacanya 3 kali pagi dan sore sebagaimana tuntun Nabi. Tentu kita harus pahami sedikit. Diawali dengan bismillah, dengan nama Allah. Mengapa dengan nama Allah? Aku berlindung
Bismillah, dengan nama Allah aku berlindung. Gini, Bismillah itu kan di awal pekerjaan, perbuatan, atau amalan atau aktivitas. Tapi harus ada sangkutannya. Kemana dia dihubungkan? Contoh, apabila kita minum, Bismillah, kemana dihubungkan? Aku meminum minum ini dengan nama Allah. Berangkat, Bismillah, berarti maknanya aku berangkat, aku pergi dengan nama Allah. Jadi muta'alaknya ke sana. Saya mengajar atau talim, saya buka tadi dengan Bismillah, berarti saya taklim, saya mengajar malam hari ini dengan nama Allah. Begitu pula kalau ini kita baca pagi sore, tentu ada tujuannya. Kenapa ini kita baca pagi sore? Agar kita jangan ditimpa oleh suatu bahaya dan mudarat. Berarti maknanya dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah, atau aku berlindung kepada Allah dari berbagai macam mudarat dan bahaya. Dengan nama Allah aku berlindung kepadanya dari berbagai macam mudarat, bahaya, bencana. Diawali dengan Bismillah. Mudah-mudahan tertangkap bahasanya. Kalau akan makan Bismillah, berarti dengan nama Allah aku makan. Itu tadi. Bagi ibu-ibu mencuci, Bismillah, berarti dengan nama Allah aku mencuci. Bagi kami laki-laki ke sawah, dengan nama Allah aku ke sawah. Dibaca pula ni dengan nama Allah. Mengapa kita dengan nama Allah? Berlindung, agar dipelihara, dijaga dari berbagai macam mudarat dan bahaya, pagi dan sore. Bismillah. Alladzi la yadurru, alladzi yang la tidak, yadurru memudaratkan, membahayakan, yang tidak membahayakan, memudaratkan, syai'un sesuatu pun juga, ma'asmihi dengan namanya itu, baik di langit ataupun di bumi ataupun di langit. Apa ini? Makna jelas. Bahwa tidak ada satu mudarat pun juga dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan, membahayakan. Kalau sudah berlindung diri dengan menyebut nama Allah. Di sini yang harus kita pahami, berarti bukan hanya membaca-baca sebagai zikir biasa, tapi ini intinya adalah memohon, meminta perlindungan kepada Allah, yang apabila kita sebut namanya dan dengan namanya itu tidak ada satupun yang bisa memudaratkan kita. Mari simakkan bahasanya. La yadurru, tidak ada yang memudaratkan, membahayakan. Apa itu? Syai'un, sesuatu pun juga, di bumi dan di langit.
ma'asmihi, bersama atau dengan namanya. Artinya kalau kita sudah berlindung kepada Allah dengan menyebut nama Allah di antara sekian banyak nama-nama Allah, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakan, memudaratkan kita, apapun bentuknya. Karena segala sesuatu dan apapun sesuatu itu adalah makhluk, sama dengan kita. Kalau makhluk tentu ada penciptanya. Apapun yang berpotensi, berpeluang untuk membahayakan, memudaratkan kita, sesuatu itu adalah makhluk. Dia dicipta dan dia tidak akan menimpa, menginai seseorang kalau tidak ada izin daripada sang penciptanya. Lalu kepada rajanya, kepada penciptanya, kepada pemiliknya, kepada penguasanya kita berlindung agar jangan ditimpa oleh yang namanya makhluk ini. Apa makhluknya? Kala. Apa makhluknya? Ular. Apa makhluknya? Mudarat, bahaya, bencana, petaka. Sebutlah semuanya. Nah, lalu kita sebut nama penguasanya, nama rajanya, nama penciptanya. Agar kita dilindungi, dipelihara, dijaga, maka terjagalah kita. Contoh kecil, tidak panjang. Kecil orang awak takui di badia lari ke pangkanya. Takui dianjang paikin dua sama. Wow. Cinta sama. Ambo ke lewat, ambo ke lalu, ambo ke singgah, ambo ke rumah. Tapi anjing apa? Anjing tuan anjing memang penyala gua apa gua. Kecil dua samanya. Hey, Bobby, so, benar. Kena yang menyapanya, yang menghardiknya, yang mintanya siapa? Tuan anjing nak kok. Nah, kalau kopi kau ada nomor orang. Ya, ada masalah. Sedangkan kan orang lah mami ni. Peliharaannya, mami sama mami katanya. Nama anjing tu kan punya nama ni. Ada nama anjing si Pengki ke? Ada si Pengki. Si Pengka ada nama anjing, Pengki ada. Jadi ya, kita tinggalkan perdebatan supaya kita nanti bertemu ikut tetap bersapa-sapa. Wow, jangan salah aja pada itu lah. Wow. Kalau ada lo nama orang wow dah tahu boleh dah. Petuahlah. Sebab namanya puno, nama ariatnya, nama negara siapa? Ini sama. Nah, makhluk ini juga sama siapa? Semua makhluk yang ada itu siapa yang duduk sembahnya? Allah, penciptanya Allah, penguasanya Allah, rajanya Allah. Maka kita sama-sama makhluk Allah. Tetapi ada keistimewaan kita manusia. Kita dimuliakan oleh Allah menjadi penguasa di bumi ini. Kepada kita diajarilah oleh Allah melalui Rasulnya. Ada di bumi ini makhluk-makhluk yang berbahaya, ada yang berbisa, ada yang bertali, ada yang punya cakar, ada yang membelit, ada yang meracun, dan ada bahaya-bahaya yang lain.
Ini baca. Kalau saudara yang sudah baca, berarti kalian sudah punya sesuatu yang apabila kalian panggaan lari orang. Yang apabila kalian pakai, kalian ucapkan, tidak ada itu makhluk-makhluk. Karena kalian sudah memakai surat izin. Surat apa namanya? Kalau orang yang bos gadang, pecik surat kuah. Siapa kau nama manga, akit pecik sekuah. Anda ada orang yang menang kuah angku tu. Tak ada orang yang dua dah. Itu kan sebagai ilustrasi. Jadi kata raja, diraja, penguasa alam, pencipta, pengatur, pelindungnya, mengatakan kepada kita melalui nabinya, di bumi itu ada sekian banyak bahaya mudarat, kejelekan, keburukan. Ada berupa hewan atau ada berupa hal-hal lain. Nah, ini saya beri baca ini 3 pagi 3 sore. Nanti apapun yang namanya makhluk akan menimpamu. Kalau ditimpa juga garisannya itu, baca saja qadarullah. Berarti memang sudah ada ketetapannya yang kau akan ditetapkan kena untuk menguji kesabaranmu, ketawakalanmu. Apakah yang kau bersangka kepada Allah, atau itu yang kau jadikan sebagai penghapus dosa, menambah pahala, menaikkan derajat, meningkatkan ketakwaan keimananmu kepada aku. Kira-kira begitu. Jangan sampai terjadi awalah baca cuma tapi kena juga. Guru, nana guru ajan itulah kami baca, tapi bang bukan naik kami. Ya mana nang guru ajan gua? Akhirnya itu yang menimpa si Aban. Anak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ko mendengar Rasulullah hadis kau. Lalu Utsman membacakan hadis. Si Aban tahu hadis kau. Lalu si Aban sampaikan pula hadis itu sampai ke tangan kita sekarang. Kan ikut sanad namanya. Kiranya si Aban itu ditimpa oleh penyakit lumpuh sebelah. Apa? Kita bahasa cemehnya orang cemeh. Dah. Namangku ilmu mulai aja. Itu kan naik. Kalau Seban sudah bisa menjelaskan, kitanya. Kalau mengaji kecil belo baca ko aman. Nah, dia yang menimpa, tapi kenanya baku. Ragu. Kata si Aban menjawab begitu. Yang hadis itu benar, tidak salah. Tapi masalahnya di sana sudah ada ketetapan garisan aku akan ditimpa penyakit ini. Caranya aku lupa membaca itu. Aku tidak ingat membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru mas. Sebagaimana juga Imam Qurtubi. Kenapa aku dipantak oleh kala? Oh, rupanya aku lupa. Lupa ini penyebab yang sebenarnya sudah ada garisan dia akan mengalami itu. Nah, itu yang kita baca qadarullah. Sebenarnya uang kita memang akan hilang atau dicuri, dirampok, ditipu, dikecuh, dikhianati. Bertanda itu tidak punya kita. Contohnya begitu. Hilang dia. Tidak dikembalikan orang, dikecuh orang, dan segala macam. Sebenarnya garisannya memang tidak kita, tidak untuk awak. Cuma kita hanya manduan mengaca,
memasukkan kotak ke dompet atau meletakkan di bank. Nan sabana-bananya garisannya misalnya tidak membantu awak. Cuman caranya apa? Ditipu orang di ATM. Dipinjam orang tidak disalah orang. Atau dikhianati, dicurangi, dirampok, dibegal. Itu nan sabana itu penyebab semua. Dan intinya memang tidak jatah awak. Di situ pentingnya kita membaca qadarullah. Masya'a fa'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti dia perbuat. Maka jadilah semuanya penyebab. Kalau tiba dimati, tanawatil asbab. Berbagai macam penyebab kematian. Al-mautul wahid, mati satu, penyebabnya banyak. Man la yamut bisayf, siapa yang tidak mati lantaran pedang, mata bigari, dia pasti juga mati lantaran penyebabnya lain. Pedang hanyalah penyebab, tapi bukan pedang yang mematikan orang. Hanyalah kasabuk, kasebab, kata orang. Begini juga ini. Sudah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Pagi 3 kali. Khusyuk lah baca Allah. Bagi leng-leng kepala. Bismillah. Tak mantap lah rasanya. Dibaca lah sore. Rupanya kita ditimpa oleh suatu mudarat, suatu bahaya. Kembalikan kepada kata si aban. Tapi nak doa itu terjatuh. Kita lantak, tu lumpuh. Kalau si aban kan lumpuh. Apa tu? Supaya aku tahu salah, nah dia betul lah. Tak salah. Cuma ambil lah kelumpuh juga. Caranya mana lumpuh macam. Iko tidak berkaitan dengan ibadah, apa? Berkaitan dengan keyakinan. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak berilmu tentang itu, tentang keyakinan dan segala macam, meskipun dia rajin beribadah, kadang-kadang dia ditimpa sesuatu, dia mengurupat, protes. Padahal kalau dia berilmu, maka dia bisa menerima. Disitulah bedanya antara orang yang rajin beribadah dengan orang alim. Orang yang rajin beribadah kadang-kadang tidak mau berilmu. Ruginya dengan ilmu. Kadang-kadang asik je beribadah. Orang menerangkan majelis asik ibadah. Kau asik mengalah. Kadang-kadang tak hidangan. Sebabnya nampaknya ibadah. Tiba salat, perlu salat. Sudah salat pergi. Tapi ketika tiba hal-hal seperti ini, kita butuh ilmu. Contoh, ketika si abang lumpuh sebelah, lalu ada orang melirik tajam sama dia. Tentu orang yang melirik ini, yang melihat si abang ini merasa, kenapa itu? Itu generasi setelah generasi sahabat, masih dekat dengan Rasulullah masanya. Kita yang jauh-jauh ini tempat lebih betul lagi penjelasan pemahaman kita. Maka kita kembali lagi kepada hadis tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was sami'ul alim. Dia yang memiliki nama-nama, kan tidak ada yang membahayakan, mudaratkan bersama namanya. Nama Allah banyak. Allah itu termasuk namanya lafzul jalalah. Allah memiliki nama-nama sangat banyak. Ada nama itu yang diajarkan kepada kita melalui kitab sucinya. Ada nama-nama itu yang hanya kepada hamba-hamba pilihannya yang dikasih tahu. Ada pula nama-nama itu hanya dia saja yang tahu. Banyak.
Siapapun yang berlindung, siapapun yang berdoa, siapapun yang memohon, yang mengadu dengan menyebut namanya, mengadu kepada Allah melalui nama-namanya, dilindungi. Itu pentingnya kita menyebut nama Allah ketika berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Al-A'raf 180 ya. Allah itu memiliki nama-nama, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan memakai nama-namanya itu. Baik dengan menyebut Allah ataupun menyebut nama-nama lain. Kalau di sini disebutkan Allah, Bismillah. Dia Allah yang memiliki nama-nama itu As-Sami', Maha mendengar. Apa yang didengarnya? Semua. Semua yang bersuara, semua yang berbunyi, semua getar, semua gema. Pendengarannya amat tajam. Pendengarannya tidak akan dikacau dengan banyaknya suara. Pendengarannya tidak akan berkurang dengan jauhnya yang memanggil, tidak ada. Dia maha mendengar. Termasuk dia mendengarkan hambanya yang membaca ini. Di samping itu dia alim, dia tahu betul. Sangat maha tahu. Apakah yang membaca itu betul-betul dari hati atau sekadar membaca atau ria. Dan dia juga tahu betul, sangat tahu ketika hambanya ditimpa oleh suatu bahaya dan apa yang membahayakannya. Allah maha tahu karena semuanya makhluknya. Bahwa ada makhluk-makhluk tentu yang berencana untuk menimpakan sesuatu kepada seorang hamba, dia maha tahu. Ada yang diizinkannya, ada yang tidak diizinkannya. Karena tidak satu pun yang terjadi di alam semesta tanpa dia tahu. Maka tidaklah jatuh daun selai, gugur daun selai, jatuh biji sebuah di tengah rimba belantara sana, kecuali atas ilmunya. Atas ilmunya. Begitu dalam surat Al-An'am. Kalau tidak salah ayat 199. Tidak ada yang tidak tahu. Nah, kita yang baca ini Allah tahu. Apakah kita baca ini termasuk orang yang paham dengan apa yang dibaca? Seriuskah kita baca atau sambil-sambil saja? Pahamkah kita apa yang kita baca atau segala macam? Dia tahu. Jadi As-Sami' maha mendengar apa yang kita ucap, maha mengetahui apa yang terjadi dan apa bahaya yang akan menimpa, dan tidak ada yang tidak diketahui, termasuk dia mengetahui apakah kita sungguh-sungguh mengucapkan apa tidak. Inilah dia Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa sami'ul. Kapan dibaca? Pagi. Bisa setelah zikir-zikir setelah salat. Zikir-zikir setelah salat, setelah itu baca. Bisa nanti setelah matahari terbit. Sore bisa semenjak sudah asar sampai menjelang maghrib. Kalau kelupaan masih ada toleransi habis maghrib. Yang penting jangan sampai tidak membaca ini. Digabung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' huwas sami'ul alim. Sore. Kalau pagi tidak ada bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati, hanya baca bismillahirrahmanirrahim. Selesai kajian kita malam hari. Semua berfaedah.